Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dulur-dulur sedaya teng pundi mawon ugi tansah tetep pinaringan seger kewarasan. Oke, langsung saja dulur-dulur, di kali ini saya akan mengevlog tanaman saya sendiri. Tanaman saya sudah berusia 40 HST. Ini sudah melakukan perempelan tahap kedua. Jadi untuk cabai imola itu setidaknya kita akan merempel 3 kali. Pertama tunas pertama, terus tumbuh lagi tunas kedua seperti ini. Ini tunas kedua, kita rempel lagi, kita bersihkan. Kalau sudah bersih seperti ini. Untuk tanaman saya sendiri mulai 0 HST sampai umur 40 saya belum beri pupuk kimia, jadi saya masih memakai organik dan pengendalian seperti biasa jamurnya agar tidak berkembang biak. Jadi pengendalian jamur dulu yang saya fokuskan dan pemeliharaan penanggulangan kutu. Tanaman saya seperti biasa juga ada yang menjebuk atau kena kutu, sudah biasa. Jadi ada yang sehat juga ada yang kena kutu seperti ini. Nah, boleh kalau sudah kondisi seperti ini kemungkinan besar nanti finishnya dia juga akan kurang, tapi juga akan berbuah mungkin hanya sedikit. Untuk fase 40 ke atas itu sebetulnya sangat rentan sekali terkena virus, jadi pemeliharaan harus sedikit ekstra dengan inseksida yang sangat rutin, tidak boleh bolong-bolong. Karena di usia 40 hari itu sangat ekstra, mudah terkena serangan kutu. Oke, kembali lagi saya akan sedikit berbagi tips dan pengalaman. Untuk cabai jenis imola menurut versi saya sebetulnya mulai 0 HST sampai umur 40 sampai 50 lah, kita itu harus ekstra. Jadi untuk pengendalian kutu kita harus benar-benar rutin dan harus pengamatan lebih jeli lagi, karena di pertanian itu sebetulnya nggak ada yang pintar, kita hanya saling berusaha, sabar, teliti, telaten. Jadi dengan ketelatenan dan ketelitian insya Allah kita akan lebih cepat mengetahui segala kendala yang ada di lahan. Karena di usia 0 HST sampai umur 50 itu cenderung kebanyakan kita terkena kutu. Untuk pemupukan lebih baik kita gunakan pupuk kimia di usia mulai 40 ke atas. Fungsinya satu, jika kita memupuk kimia terlalu dini, tanaman itu akan terlalu subur di usia yang masih dini. Karena kalau kita suburkan dari kecil, nggak akan tinggi, tapi cuma ini rempelannya yang akan banyak malahan. Jadi ini akan lebih cepat pewanjang kalau kita pupuk kimia. Mending kita nggak usah terlalu gemuk dulu di usia 30 sampai 40 itu. Yang penting normal pupusnya. Setelah umur 40 ke atas baru kita gemukan memakai tambahan dengan pupuk-pupuk kimia, itu tidak apa-apa. Kalau untuk fase 40 lebih baik kita fokus saja ke akar, menguatkan jaringan akar dan menstabilkan tanah dulu. Jadi seperti yang kemarin video saya waktu vlog di rumah, itu sebetulnya untuk pengendalian akar agar tidak gampang mati di masa dewasanya. Dan kedua yang kita fokuskan di usia segitu kita ditunas. Yang penting kunci kita tunas kita sudah mulus bening, kita sudah sedikit tidak ragu lah, aman. Jadi nggak perlu terlalu gemuk, yang penting tanamannya sehat, nggak terlalu kurus juga nggak terlalu gemuk. Dan di cabai kali saya ini termasuk
masih panjang perjalanannya. Mungkin baru dinyatakan aman kisaran umur 60. Jadi kalau sudah lolos 50, kita sudah punya harapan. Kalau masih 0 HST sampai 40, kita itu masih siap, masih tegang karena serangan kutu itu bisa tiba-tiba mendadak. Jadi kita harus jeli di lahan. Setiap hari kita harus pantau mulai pagi, siang, dan sore. Kita harus selalu ada di kebun untuk memantau setiap pergerakan apa saja hama yang bergerak di lahan kita. Setelah kita amati, kalau hama, kita akan mengamati di sore hari karena dia akan aktif di pada sore hari. Kalau kita sore berada di lahan, kita akan tahu hama apa yang ada yang sedang berkembang di situ. Kalau kita sudah tahu menempatkan oh hama ini, baru besok kita tembak menggunakan inseksida. Untuk jangka waktu inseksida yang saya gunakan di fase sekian, di fase 40. Jadi saya mulai usia 10 sampai 40 saya renggang 1 hari. Jadi hari ini misalkan saya mengobat, besok enggak, besoknya lagi saya mengobat lagi. Tetap dengan rolling. Karena metode yang saya gunakan adalah sistem rolling untuk inseksidanya. Jadi tidak saya gunakan bersamaan. Cukup hanya 1, ya kadang 2 dengan bahan aktif yang bisa dicampur. Jadi untuk memakai kimia lebih baik saudara-saudara baca dulu inseksida yang akan digunakan, bisa dicampur atau tidak bahan aktifnya. Kalau bisa, dia akan lebih kuat. Tapi kalau hanya sekedar kita tidak tahu bisa dicampur atau tidak, jadinya nanti kalau sampai nggak bercampur, inseksidanya itu tidak akan bekerja secara normal, jadi malah menurun. Lebih baik mending 1 saja, kita malah tahu dan dia akan bekerja kuat. Kalau kita sudah belajar di inseksida lebih tahu, tidak apa-apa dicampur-campur dengan yang bisa dicampur, saling menguatkan. Untuk deteksi awal mula terkena kutu, saya akan perlihatkan seperti ini. Nah, daun yang mengkerut seperti ini, dia terserang kutu, kemungkinan sudah ada 5 hari. Nah, untuk penanggulannya seperti ini kalau metode saya. Jika ini pohon 1 ini terserang kutu sudah ada 5 hari, kita lihat sampingnya. Nah, kalau sampingnya ini ikut terkena, otomatis dia bekerja terus, jadi dia masih aktif. Tapi kalau penanggulangan kita pas inseksidanya, dia tidak akan terkena. Jadi cukup hanya di sini. 5 hari atau 7 hari kemudian ini tetap aman, berarti inseksida kita pas. Kalau belum pas, kita ganti lagi bahan aktif. Jadi sini kena, sini enggak. Nah, pengamatannya hanya seperti itu. Jadi jangka 5 hari, kita misalkan kita tahu di sini kena, sudah kena, kita harus semprot. Besoknya kita lihat lagi, amati di sampingnya. Jangka 3 hari dia tidak kena atau 4 hari tidak kena, berarti aman. Kalau sudah yang parah seperti ini, nah, ini sudah lama ini terkenanya, pasti akan tetap ada yang kena di satu area itu. Karena di wilayah saya sudah banyak sekali kutu, jadi tetap ada yang kena, cuman kita meminimalisir agar tidak semakin banyak. Jadi kalau menurut saya, kita tanam misalkan 1000 pohon, yang rusak itu 200 pohon, kita masih bisa untung. Jadi setidaknya kalau sampai finish kerusakan kita hanya 15% saja. Untuk cabai Imola kita masih untung banyak. Yang biasanya rugi itu kalau kerusakan sudah mencapai hampir 75 sampai 80% rusak. Jadi mengikuti usia. Di usia 20 hari kita lihat tingkat kerusakan berapa persen, di usia 40 hari kita lihat kerusakan berapa persen. Kalau di usia 40
kita sudah mengalami kerusakan sampai 50%, nanti di finish kita akan dapat mungkin 20% yang normal itu kadang nggak ada. Jadi usahakan kalau menanam Imola, kita lihat kerusakan dulu, bukan yang bagus. Kita lihat di fase misalkan umur 20, kita lihat berapa persen yang rusak. Usia 40, kita lihat berapa persen yang rusak. Kalau sudah mencapai 40 yang rusak itu hampir separuh, ya berat untuk kedepannya. Soalnya dia kalau sudah terserang kutu seperti ini, dia tidak akan bisa normal seperti yang dari kecil normal. Dia tetap berbuah tapi nggak banyak, kadang bengkok-bengkok, nggak bisa lurus karena sudah terserang kutu dari dini. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung tanya di komentar, juga tidak apa-apa. Untuk cara-cara pengendalian hama, tadi sudah saya jelaskan cara deteksi pengendalian kutu. Kita harus sangat jeli mengamati pergerakan. Oke, dulur-dulur sedaya, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada salah cara penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar seperti Anda. Jadi kita saling belajar agar tanaman kita lebih baik lagi. Untuk video-video berikutnya akan saya tetap tampilkan cara-cara bertani versi saya menanam cabai besar jenis banyak yang saya tanam sebetulnya, bukan hanya Imola saja. Jadi ada Imola, ada varietas Tanjung, ada Lentera, ada apa ya, lupa sampai saya, Ori, ada Asmoro, banyak pokoknya. Karena yang saya garap lahan saya lebar hampir 50 meter, musuh 100 meter. Jadi lumayan lah kalau kita mau tanam cabai banyak. Dan sebagai petani, kita semua saling mendoakan semoga saja tani kita semakin maju terus dan maju. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Wilujeng.